Hai anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahasa dalam puisi lama, yaitu bahasa kiasan atau majas dan bahasa imaji. Bahasa kiasan atau majas merupakan bahasa yang menggunakan kata-kata indah, namun kata-kata tersebut bukan dalam arti yang sebenarnya. Ragam majas ada 4. Yang pertama, majas perbandingan, bentuk majas yang membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Majas pertentangan, bentuk majas yang mempertentangkan sesuatu. Majas penegasan, yaitu bentuk majas yang bertujuan menekankan sesuatu. Majas sindiran, bentuk majas yang kata menyindir tetapi disampaikan dengan bahasa kiasan. Keempat jenis majas tadi, mereka dibagi lagi menjadi beberapa majas. Untuk majas perbandingan, yang pertama, asosiasi, yaitu majas yang membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berbeda, tetapi sengaja dianggap sama. Majas ini ditandai dengan penggunaan kata bagai, bagaikan, seumpama, seperti, dan laksana. Contoh kalimatnya, kulitnya putih halus bagaikan salju. Nah, dalam hal ini, kulitnya yang putih halus disamakan dengan salju, yang pada hakikatnya mereka itu adalah sesuatu yang berbeda. Tapi mereka memiliki sesuatu yang sama, yaitu putih. Kulit yang putih disamakan dengan salju yang juga mempunyai tekstur putih halus. Majas perbandingan yang kedua yaitu personifikasi, merupakan majas yang membuat benda-benda mati seolah hidup dengan memberinya sifat seperti melakukan sesuatu selayaknya manusia. Contoh kalimat, nyiur melambai-lambai di tepi pantai. Di sini nyiur merupakan daun-daun kelapa yang biasanya tersapu angin sehingga dia bergerak berayun-ayun. Nah, dalam hal ini melambai-lambai merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh manusia, yaitu tepatnya pada tangan manusia, melambai-lambai. Nah, di sini mereka disamakan dengan nyiur yang biasanya tersapu angin sehingga dia bergoyang berayun-ayun. Nah, inilah mengapa nyiur melambai-lambai di tepi pantai. Jadi nyiur disamakan dengan tangan manusia yang dapat melambai-lambai. Kemudian majas perbandingan yang ketiga yaitu metafora, merupakan majas yang menggambarkan suatu objek dengan perbandingan langsung dan tepat atas dasar sifat yang sama atau hampir sama dengan objek lainnya. Contoh kalimat, si jago merah melahap gedung perkantoran dalam sekejap. Di sini yang dimaksud si jago merah bukanlah ayam jago, tetapi api yang sangat besar. Nah, di sini merupakan objek yang sangat berbeda, namun memiliki sifat yang sama, yaitu jago, ya, si jago merah, dan api merupakan jago karena dia dapat membakar seluruh gedung perkantoran yang dimaksud dalam kalimat tersebut, sehingga mereka disamakan. Kemudian beranjak ke majas pertentangan. Yang pertama yaitu hiperbola, merupakan majas yang melebih-lebihkan dari apa yang sebenarnya dengan tujuan meningkatkan kesan dan daya pengaruh baik dari segi jumlah, ukuran, dan juga sifat-sifatnya. Contoh kalimat, air matanya menganak sungai. Nah, dalam hal ini berarti orang yang sedang menangis tersebut dia sedang menangis dengan terseduh-seduh, maka dia disamakan dengan menganak sungai, ya, yang dia itu berarti sangatlah sedih, sangatlah menangis dengan haru biru. Beranjak ke majas litotes yang merupakan majas berisi pernyataan yang memperkecil atau melemahkan dan menyatakan kebalikannya. Misalnya, untuk mengatakan pandai digunakan kata tidak bodoh. Contoh kalimat, aku hanyalah rakyat jelata.
yang pada hakikatnya di sini merupakan aku rakyat biasa, bukan rakyat yang jelata. Tetapi dia mengungkapkan aku sebagai rakyat biasa itu dengan merendahkan dirinya sendiri menggunakan kata rakyat jelata. Nah, oleh karena itu berarti dia bukan arti yang sebenarnya, bukan rakyat jelata yang sebenarnya, tapi dia mengungkapkannya dengan merendahkan sifat dari kalimat tersebut. Yang ketiga yaitu majas antitesis. Antitesis merupakan majas berisi dua hal yang saling berlawanan. Contoh kalimatnya, siang malam bekerja tak kenal lelah. Nah, siang malam di sini merupakan dua kata yang saling berlawanan. Bisa juga diganti dengan kata tua muda. Nah, seperti itu. Ke majas penegasan, yaitu pleonasme merupakan majas menambahkan informasi pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Contoh kalimat, semua siswa segera turun ke bawah. Nah, pada hal ini turun itu sudah pasti ke bawah, ya. Jadi dalam kalimat ini turun ke bawah. Turun itu sudah pasti ke bawah, namun ditambahi lagi dengan ke bawah. Oleh karena itu dia sengaja menambahkan keterangan yang seharusnya tidak perlu. Nah, contoh yang lain lagi mungkin naik ke atas. Nah, yang pada hakikatnya bisa diganti dengan naik ke lantai 2. Nah, itu lebih jelas lagi. Tetapi dengan menggunakan majas pleonasme, maka diberikan keterangan yang sebenarnya tidak perlu. Seperti itu. Majas penegasan yang selanjutnya yaitu paralelisme. Paralelisme merupakan majas yang mengulang kata di setiap baris yang sama dalam satu bait pada penggunaan puisi. Contoh kalimat, hidup adalah ujian. Hidup adalah perjalanan panjang menuju keabadian. Nah, dalam hal ini kata yang diulang yaitu hidup adalah. Hidup adalah ujian, hidup adalah perjalanan panjang menuju keabadian. Itu namanya majas paralelisme. Kemudian majas penegasan yang ketiga yaitu retorika. Merupakan majas yang menggunakan kata-kata yang tidak memerlukan jawaban untuk melukiskan suatu keadaan karena biasanya jawabannya diketahui oleh umum. Contoh, untuk apa sesungguhnya kita hidup di dunia ini? Nah, pertanyaan tersebut tentunya tidak memberi jawaban, atau mungkin jawaban sudah pasti kita ketahui bersama. Menuju ke majas yang terakhir yaitu majas sindiran. Yang pertama, sinisme merupakan majas dengan sindiran halus yang menggunakan kata-kata berlawanan untuk mempertegas sebuah pernyataan. Contoh kalimat, suaramu bagus sekali kalau menyanyikannya di dalam hati. Nah, di sini dia menggunakan sindiran halus berupa suaramu bagus sekali. Nah, di dalam hati jika dinyanyikan di dalam hati. Nah, ini merupakan majas yang berupa sindiran, namun dia merupakan sindiran halus. Nah, yang kedua yaitu ironi, merupakan majas berupa sindiran dengan menggunakan kata-kata bermakna sebaliknya atau berlawanan dengan kata intinya. Contoh, saking rajinnya rumah bagaikan kapal pecah. Nah, di sini hal yang berlawanan yaitu rajin dan bagaikan kapal pecah. Sedangkan jika rajin, rumah itu pasti tidak seperti kapal pecah. Di sini sindirannya menggunakan kata-kata yang saling berlawanan. Seperti pada contoh kalimat berikut. Majas sindiran yang terakhir yaitu sarkasme. Sarkasme merupakan majas yang mengungkapkan sindiran secara langsung dengan kata-kata kasar dan keras dengan tujuan menyinggung seseorang. Contoh kalimat, muak rasanya melihat tingkah polamu. Nah,
Nah, di sini bukan lagi sindiran halus seperti ironi dan misme, tetapi dia langsung pada tujuannya kepada orang yang akan disindir tersebut. Setelah kita belajar tentang majas, kita akan beralih ke bahasa imaji. Bahasa imaji merupakan bahasa yang mengungkapkan pencitraan, gambaran, kesan, bayangan, dan imajinasi melalui indera seperti 1. Pendengaran menggunakan telinga, penglihatan menggunakan mata, penciuman menggunakan hidung, rasa menggunakan hati, raba menggunakan kulit, kecap menggunakan lidah, dan gerak dengan tubuh makhluk hidup. Contoh bahasa imaji yang pertama, pendengaran dengan telinga. Nah, jika kalian melihat atau membaca puisi atau mungkin puisi lama, pantun, syair, gurindam, kemudian ada kata desir ombak. Nah, otomatis yang kalian rasakan yaitu menggunakan imaji telinga. Pasti desir ombak itu sendiri seperti ombak yang biasanya kita temui di pantai-pantai. Kemudian yang kedua, imaji penglihatan menggunakan mata, yaitu contohnya pelangi nan indah. Otomatis pelangi itu bukan menggunakan telinga, tetapi pasti kita lihat. Oleh karena itu dia termasuk bahasa imaji dalam penglihatan. Yang ketiga, penciuman menggunakan hidung, contohnya wangi bunga atau mungkin bau busuk. Nah, itu menggunakan hidung. Tentu kita tidak bisa melihat karena wangi bunga dan juga bau busuk itu hanya bisa kita rasakan dengan indera penciuman menggunakan hidung. Kemudian rasa itu menggunakan hati, misalkan gundah gulana, sedang bergembira. Nah, itu dirasakan dengan hati. Contoh bahasa imaji yang kelima yaitu raba dengan menggunakan kulit, contohnya halus lembut. Kemudian yang keenam, bahasa imaji kecap, yaitu dengan menggunakan lidah, contohnya pahit rasanya atau gula itu sangat manis, itu menggunakan kecap. Kemudian yang terakhir, gerak dengan tubuh makhluk hidup, contohnya lengan melambai, itu menggunakan gerak. Baik, sekian penjelasan dari Ibu tentang bahasa imaji dan juga bahasa kiasan atau majas. Terima kasih anak-anak, semoga kalian tetap sehat. Stay safe di rumah saja.